Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan dalam keadaan bahagia, aman, tentram, eh, dan siap mengikuti perkuliahan. Hari ini kita akan membahas tentang pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan. Nah, kita bahas dulu tentang kedudukan PPh Potput ya, potong pungut dalam pemenuhan kewajiban pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pajak yang langsung. Dan setiap wajib pajak, baik orang maupun badan, itu harus lapor SPT tahunan. Ya, harus lapor SPT tahunan, dimana kalau orang pribadi lapornya itu ada bulan Maret, dan badan paling lambat ya pada bulan April. Nah, ketika dia di dalam SPT tahunan itu kan salah satunya akan diketahui berapa penghasilannya, berapa dasar pengenaan pajaknya, berapa PPh terutang. Tentu harus dilunasi. Ya, tentu harus dilunasi. Nah, pilihannya itu bisa dibayarnya di akhir tahun, ya ketika sebelum lapor SPT tahunan, tapi bisa juga pelunasan atau pembayaran PPh itu dalam tahun berjalan. Kita ambil contoh misalnya gini, sekarang adalah tahun 2020. Kalau tahun 2020, maka lapor SPT-nya untuk orang pribadi paling lambat Maret 2021. Untuk badan itu April 2021 paling lambat. Nah, kalau pelunasan atau pembayaran pajaknya di tahun berjalan, berarti kita tidak menunggu nanti di 2021 kita lunasin PPh-nya, tapi kita lunasi si pajaknya atau kita bayar pajak penghasilannya di tahun 2020. Nah, bisa pertama ya pembayaran angsuran PPh oleh wajib pajak sendiri melalui PP pasal 25. Artinya tidak perlu menunggu di akhir tahun ya yang kita lapor SPT tahunan 2020, tapi dari bulan Januari, Februari, Maret sampai bulan Desember wajib pajak itu udah ngangsur pajaknya, sehingga nanti di akhir tahun PPh-nya sudah lunas, atau mungkin kalaupun masih kurang itu tinggal dibayarkan sisanya gitu ya. Nah, itu namanya PP pasal 25. Terus ngitungnya gimana? Kalau kemarin kita sempat belajar tentang yang fiktif ya, yang pakai asumsi. Ya, dia pakai asumsi. Jadi asumsinya adalah penghasilan yang diterima di tahun 2020 ini hampir sama atau mirip dengan yang 2019. Maka untuk ngitung angsuran PPh pasal 25 di tahun 2020 tadi menggunakan data tahun 2019. Ya, cuma tentu nanti pas lapor SPT tahunan kan berdasarkan real, nanti akan dihitung ulang. Nah, terus yang kedua, itu ada pelunasan PPh melalui pihak yang lain atau kita sebut withholding system. Nah, kalau ini polanya adalah ketika wajib pajak memperoleh penghasilan, maka si pemberi penghasilan yang masuk dalam kategori pemotong PPh, dia potong dulu pajaknya. Jadi misalnya nih ada seseorang, katakanlah dia punya usaha gitu ya, katakanlah dia adalah ada satu orang, bukan satu orang, mungkin ini satu kantor ya, misalnya dia adalah kantor akuntan ya, kantor auditor KAP, kantor akuntan publik ya. Nah, KAP dia memberikan jasa, katakanlah dia dibayar 100 juta. Nah, itu kan masuk di PP pasal 23 2%. Nanti si KAP tadi nerimanya tuh nggak 100 juta, tapi 100 juta dikurangi 2% dari 100 juta atau 2 juta. Sehingga yang dia terima adalah 98 juta. Terus yang 2 jutanya apa? Ya tadi sudah dipotong oleh pihak lain. Ya, oleh pihak lain siapa? Pemberi penghasilan yang masuk dalam golongan pemotong PPh. Nah, nanti si pemotong PPh tadi dia memotong pajak yang penghasilan yang dia bayar gitu ya, memotong PP pihak yang dia bayar, kemudian menyetorkan, melaporkan ke kantor pajak gitu ya melalui SPT, kemudian memberikan bukti potong ke pihak yang dipotong. Kenapa? Karena nanti di dalam SPT tahunan akan dilampirkan bukti-bukti potong. Misal dia harus bayar PPh terutang setahun katakanlah 25 juta. Tapi karena dia sudah dipotong PPh tadi yang PPh 23 2 juta gitu ya, maka dan ada bukti potong yang resminya yang sahnya, maka yang dia bayar sisanya, selisihnya. Nah ya, mana saja yang masuk kategori yang dipotong oleh pihak yang lain masuk withholding system. Contohnya adalah PP pasal 21, PP pasal 22, PP pasal 23. Ya, itu adalah sebenarnya juga ada lagi yang PPh final 4 ayat 2, 21 final, 22 final, 15 final. Itu semua dipotong oleh pihak yang lain. Nah, tapi kalau kita bicara tentang PPh
yang dipotong atau sama pihak yang lain tadi, itu ada yang masuk kategori PPh final, ada yang masuk kategori PPh tidak final. Nah, maksud PPh final adalah memang penghasilannya itu dipotong oleh pihak yang lain, meskipun bisa juga di store sendiri ya. Tapi si harus dibayar. Ada dia memang masuk kategori objek pajak PPh final, di SPT tahunan dilaporkan, tapi dia tidak bisa mengurangi pajak terutang di akhir tahun. Sebaliknya, kalau PPh tidak final, dia bisa mengurangi pajak terutang di akhir tahun. Kembali ke soal yang tadi. Misalnya, dia punya PPh terutang sebesar 25 juta. Ya, PPh terutang akhir tahun adalah 25 juta. Katakanlah ini badan, sehingga kalau tidak kena PPh 21, berarti dia katakanlah dia badan, katakanlah dia tidak kena PPh pasal 2, tapi mungkin dia kena PPh pasal 23 karena dia memberikan jasa. Katakanlah dia misalnya atas pemberian jasanya tadi dalam 1 tahun, dia sudah dipotong pajak oleh berbagai pihak pemotong pajak yang dia berikan jasanya gitu ya, katakanlah sudah dipotong 20 juta. Katakanlah sudah dipotong 20 juta. Padahal tadi terutang 25 juta. Maka, dan ada bukti potong. Kalau nggak ada bukti potong nggak bisa diakui. Maka si 20 juta yang ada bukti potongnya, ada bukti yang sahnya, itu menjadi kredit pajak atas pajak yang terutang 25 juta tadi. Sehingga dia tinggal setor sisanya 5 juta. Ya, sisanya dia 5 juta. Itu kalau yang pelunasan melalui pihak yang lain. Atau contoh yang lain, misalnya ini masih sama kasusnya 25 juta, anggaplah ini badan sehingga dia nggak ada PPh pasal 21, dia adalah kantor pemberi jasa, berarti dia kenanya di PPh 23, dia bukan objek PPh pasal 22. Dia katakanlah setiap bulan dia mengangsur PPh pasal 25 sebesar 1,5 juta selama 12 bulan. Berarti 1,5 juta kali 12 bulan itu kan 18 juta. Ada 18 juta. Kemudian dia sudah dipotong oleh pihak lain karena pemberian jasa tadi, dipotong katakanlah 7 juta. Nah, karena ada bukti bahwa dia sudah menyetorkan setiap bulan PPh pasal 25 dan dia juga punya bukti potong PPh pasal 23 sebesar 7 juta. Tadi kan yang dia store sendiri 18 juta yang PPh 25. Kemudian yang dipotong oleh pihak lain adalah 7 juta. 18 juta tambah 7 juta itu 25 juta. Padahal PPh terutang dalam 1 tahun 25 juta. Karena sudah ada kredit pajaknya tadi, ya, yang PPh 25 dan PPh pasal 23, maka di akhir tahun dia sudah lunas. Ya, sudah lunas, nggak perlu bayar lagi karena sudah ada kredit pajak. Ya, terus begitu juga dengan orang pribadi. Orang pribadi juga bisa, nggak selalu badan. Asal dia memang bisa setor. Kalau untuk yang PPh 25 memang setiap bulan dia ngangsur PPh 25. Sementara kalau yang potput yang withholdingnya dia kena di PPh ada bukti potong dan sudah dipotong untuk PPh 21 atau PPh 22 atau PPh pasal 23 yang masuk kategori tidak final. Sebaliknya, misalnya selain dia dapat penghasilan si kantor tadi ya, selain dia dapat penghasilan jasa, ternyata bangunan kantornya dia sewain juga sebagian ruangannya. Itu kena di PPh pasal 4 ayat 2. Dipotong misalnya atau di store PPh final pasal 4 ayat 2 tadi. Katakanlah dia sudah bayar pajak PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa bangunan 5 juta. Ini dilaporkan di SPT tahunan, tapi gak bisa ngurangin PPh terutang yang kita laporkan di SPT tahunan. Ya, jadi di dalam waktu laporan SPT tahunan itu nanti ada dilaporkan berapa penghasilan yang final, berapa penghasilan yang tidak final. Dan kalau penghasilan yang final dilaporkan berapa pajak yang dibayar, harus ada bukti pembayarannya. Kemudian untuk yang tidak final dihitung berapa PPh terutang setahunnya. Kemudian kalau memang sudah ada pajak yang sudah dibayar, entah PPh 25 atau PPh yang lain yang sudah dipotong pihak lain atau kita store sendiri, maka sisanya itulah yang kita bayar di akhir tahun. Tapi kalau misalnya nggak ada, berarti di akhir tahun dia harus bayar semuanya. Terus kenapa sih harus kita bayar dalam tahun berjalan, nggak nunggu di akhir tahun? Yang pertama, sebenarnya kalau dari sudut pandang wajib pajak itu meringankan, karena kalau
kalau bukan dicicil, kalau dalam tahun berjalan dia sudah dipotong-potong pajak atau dia sudah bayar pajak, maka di akhir tahun kan pembayaran pajaknya nggak terlalu besar. Tapi yang berikutnya lagi adalah karena negara memang memerlukan dana segera. Karena kan pembangunan ini perlu dana setiap bulan, setiap hari. Kebayang kalau misalnya semua orang bayar pajaknya di akhir tahun pas mau lapor SPT tahunan. Berarti negara mendadak dapat uang banyaknya cuma pas mau lapor SPT tahunan. Di luar itu ya uangnya belum nggak terlalu banyak gitu ya, karena semua orang nunggu di akhir tahun. Dan ini ada kaitan dengan time value of money gitu ya. Terus yang kedua, data pemotongan masuk ke dalam DJP sebagai kontrol. Kita juga kan sempat bahas sebelumnya bahwa meskipun kita ada self assessment, jadi wajib pajak itu menghitung, menyetor, melaporkan sendiri, tapi kan kemudian ada official assessment. Jadi si DJP itu mengecek ya, mengkontrol apakah pembayaran pajak itu sudah benar. Nah, dengan adanya pembayaran di tahun berjalan, dan itu bukan cuma sekedar bayar tapi kemudian dilaporkan gitu ya. Dan waktu nanti kita lapor di SPT masa tahunan, SPT masa ya, bukan SPT tahunan. Di SPT masa itu disebutin yang dipotong siapa saja, NPWP-nya berapa, namanya berapa, DPP-nya berapa, pajaknya berapa. Jadi DJP bisa ngecek. Dan itu misalnya saya dipotong oleh STAN ya senilai X rupiah gitu ya. Nanti STAN itu kan ngasih bukti potong sama saya. Nah, kemudian waktu lapor SPT tahunan, saya akan memberikan bukti potong tadi ke DJP melalui e-filing. Nah, DJP itu juga bisa ngecek data pemotongan pajak oleh STAN terhadap saya. Atau sebaliknya, kan ketika kita melaporkan itu, pemotong-pemotong pajak ketika dia melaporkan SPT, itu kan dia sebutin namanya, NPWP-nya, nilai-nilainya gitu ya. Kemudian data itu udah masuk ke DJP. Sehingga kalau seseorang kemudian mau lapor e-filing, bisa saja dia misalnya dia tidak melaporkan bahwa dia punya penghasilan selain dari kantornya sendiri, dia dapat penghasilan dari yang lain. Itu bisa ketahuan, itu bisa kelihatan. Kenapa? Karena tadi pihak yang memotong itu udah ngelaporin, dan DJP akan bilang, loh kok ada di sana udah dipotong pajaknya, kok nggak dilaporin di SPT tahunan. Jadi itu sebagai alat kontrol. Terus juga asas convenience of payment. Kenapa? Tadi ya, satu, kalau bayar pajak di akhir tahun sekaligus semua terasa berat. Yang kedua, kalau kita ada transaksi yang memang masuk kategori yang dipotong oleh pihak yang lain, si penerima penghasilan ya enak sebenarnya. Kenapa? Karena dia udah nggak mikir pajak, pokoknya penghasilan udah dipotong pajak aja. Cuma mungkin lebih baik kemudian minta bukti potongnya, karena kalau tanpa bukti potong dia nggak bisa mengkreditkan. Jadi si penerima penghasilan yang dipotong pajaknya nggak usah mikir lagi, dia harus buat kode billing, dia harus setor, dia harus lapor, nggak usah, cukup nanti di akhir tahun, kecuali kalau dia memang termasuk kategori si pemotong juga, jadi memang dia juga selain lapor SPT tahunan, dia juga harus lapor SPT masa. Berikutnya lagi, materi berikutnya adalah tentang PP Pasal 21. Ya, PP Pasal 21 itu apa sih? PP Pasal 21 ini dikenakan terhadap orang pribadi ya yang memberikan jasa atau dia bekerja. Jadi dia bisa bekerja dengan pihak yang lain, katakanlah dia karyawan, atau bisa juga dia memberikan jasa kepada pihak yang lain, kemudian dia menerima penghasilan sebagai orang pribadi. Itu adalah PP Pasal 21. PP Pasal 21 ini ada yang bersifat final, ada yang bersifat tidak final. Nah, yang bersifat tidak final itu apa? Pegawai, ya pegawai. Nah, pegawai dibagi dua, ada pegawai tetap, ada pegawai tidak tetap. Kemudian nanti kita bahas. Kemudian pensiunan ini ada yang berkala, ada yang berkesinambungan, ada bukan pegawai, kemudian ada juga komisaris, mantan pegawai, kemudian penarikan dana pensiun oleh pegawai, serta peserta kegiatan. Nah, sekarang kita bicara pegawai. Ada kategori pegawai tetap, ada kategori pegawai tidak tetap. Mungkin karyawan tetap udah tahu ya, pegawai tetap. Terus ada pegawai tidak tetap. Nah, pegawai tidak tetap ini namanya juga tidak tetap gitu. Jadi nggak resmi jadi pegawai
ya nggak beneran diangkat gitu ya sebagai pegawai tetap, tapi dia masih bersifat tidak tetap. Ini ada yang dibayar bulanan, tapi ada yang dibayar harian. Ya, ada yang dibayar harian. Nah, terus kalau pensiunan, ada yang uang pensiunnya dia terima setiap bulan berkala, ada yang berkesinambung. Ada yang berkala. Maaf, ada juga pensiunan yang dibayar sekaligus. Nah, kalau pensiunan yang dibayar sekaligus, dia kena PP 21-nya final. Ini kita lagi bicara PP 21 tidak final. Kemudian kalau bukan pegawai, sebenarnya sih dia memberikan jasa, tapi bukan karyawan di situ. Nah, ini ada yang berkesinambungan, ada yang tidak berkesinambungan. Nanti kita bahas lagi. Kemudian ada komisaris dan peserta kegiatan. Nah, kalau kita bicara pegawai tetap, prinsip besarnya, ini masih prinsip besar. Kita cari penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan neto di sini, jadi kita hitung total dulu penghasilan kotor dia berapa. Nah, khusus untuk pegawai tetap, dia dapat pengurang, namanya biaya jabatan. Itu 5% dari total penghasilan 1 bulan. Tapi si biaya jabatan ini maksimal adalah 6 juta setahun atau 500.000 sebulan. Jadi kalau lebih dari sana yang bisa dihitung angka tersebut ya, 6 juta setahun atau 500.000 sebulan. Kemudian yang boleh jadi pengurang juga adalah iuran pensiun dan jaminan hari tua yang dibayar oleh pegawai. Ya, yang dibayar oleh pegawainya. Nah, nanti dapatlah penghasilan neto. Nah, ini penghasilan neto nanti akan dibuat jadi 1 tahun. Selalu ya, setiap bulan kita harus menghitungnya 1 tahun. Misal penghasilan neto dia adalah 5 juta. Nah, kita harus hitung dulu 5 juta kali 12 bulan, yaitu 60 juta. 60 juta dikurangi PTKP dia. Nanti dapat penghasilan kena pajak. Kalau PTKP dia melebihi dari penghasilan neto tadi, maka dia nggak kena pajak karena harus lewat dulu dari PTKP. Tapi kalau misalnya penghasilan dia tadi 5 juta setahun, 5 juta sebulan berarti kan 60 juta setahun. Kemudian PTKP dia 54 juta, berarti ada selisih 6 juta. Nah, itu adalah penghasilan kena pajak. Nah, dari penghasilan kena pajak itu baru dihitung berapa pajak terutangnya. Kemudian ada juga yang pegawai tidak tetap. Nah, pegawai tidak tetap ini tadi saya sudah bilangnya ada yang bulanan, ada yang harian. Kalau yang bulanan, dia ngitungnya dari bruto. Kenapa? Karena tadi saya sudah sampaikan pengurangnya itu hanya untuk pegawai tetap. Kalau pegawai tetap kan dia berhak atas biaya jabatan, iuran pensiun dan jaminan hari tua yang dibayar atau oleh si pegawai sendiri. Tapi kalau pegawai tidak tetap bulanan, dia ngitungnya adalah bruto, langsung dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Tentu angkanya adalah angka disetahunkan. Kemudian kalau pegawai harian, itu kita harus mencari angka seharinya dulu. Karena kadang-kadang yang masuk kategori pegawai harian tadi ada yang sifatnya borongan. Jadi misalnya tolong dikerjakan pekerjaan ini selama 10 hari dibayar sebesar 5 juta. Nah, berarti seharinya adalah 5 juta bagi 10 hari adalah 500.000. Ada juga yang pakai satuan. Misalnya kalau menyelesaikan satu pekerjaan ini, persatuan dibayar sebesar 50.000. Nah, dalam 1 minggu, misalnya katakanlah 6 hari kerja, dia menghasilkan berapa ya? Katakanlah dia menghasilkan 60. Ya, 50.000 dikali 60 itu berapa? 3 juta. Nah, 3 juta dibagi tadi 6 hari. Dalam 1 minggu tadi 6 hari. Berarti 3 juta bagi 6 hari berarti sehari 500.000. Pada prinsipnya kalau harian kita harus cari sehari. Kita harus cari penghasilan seharinya berapa. Nah, kemudian penghasilan sehari ini dibandingkan dengan angka 450.000. Karena nanti hitungannya karena harian, hitungannya pemotongan pajaknya itu per hari, bukan di total, per hari. Nah, kalau misalnya penghasilan harian dia seharinya 500.000, kita kurangin sama 450.000, berarti kan selisihnya 50.000. 50.000 itu yang menjadi penghasilan kena pajak hari tersebut. Tapi kalau misalnya penghasilan hariannya itu cuma 300.000 dibanding 450.000, itu kan gedean 450.000, maka hari tersebut dia tidak dipotong pajak. Nah, kalau dia bekerja harian ini beberapa hari dan mencapai angka 4,5 juta, ya, begitu lebih dari 4,5 juta, kita harus hitung ulang pajaknya. Misal, tadi seharinya adalah 300.000. Dia seharinya 300.000. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dia tidak dipotong pajak. Tapi mulai hari ke-16 itu kan angkanya sudah lewat dari 4,5, 4,8 kan? Maka kita harus hitung ulang pajaknya. Berapa?
katakanlah dia lajang ya, dia lajang tuh berarti kan 54 juta PTKP-nya. 54 juta bagi 360 hari, kalau saya tidak salah itu ada 150.000. Berarti penghasilan dia 4,8 juta, kan harus hitung ulang berarti, jadi ngitung dari awal. 4,8 juta untuk 16 hari dikurangi PTKP yang 150.000 sehari kali 16 hari. Dapat angkanya. Nah, angka selisihnya itu, bentar, 150 kali 16 itu berapa? 1,5. Kalau saya nggak salah ngitung 2,4. Tadi 4,8 kurang 2,4, mudah-mudahan nggak salah ya. 4,8 juta dikurangi 2,4 juta berarti kan 2,4 juta. Nah, 2,4 juta ini kemudian dikaliin pajaknya 5%, berarti kan 120.000. Berhubung hari-hari sebelumnya belum dipotong pajak, maka hari tersebut dia harus dipotong pajak lagi. Harus dipotong pajak sebesar 120.000. Hari berikutnya yang penghasilan masih sehari 300.000. Sekarang nggak pakai lagi angka 450.000, tapi pakai angka yang sehari 150.000. Jadi yang PTKP harian 54 juta bagi 360 hari, berarti 300.000 dikurangi 150.000, hasilnya 150.000 kali pajak. Itu adalah pajak penghasilan sehari-hari setelah lewat yang 15 hari tadi, setelah hari ke-16. Sebaliknya misalnya 500.000 tadi ya, 500.000 kan dari hari pertama dia sudah dipotong pajak, 500.000 kurang 450.000 ada 50.000 kali 5% berarti 2.500. Katakanlah dia bekerja 20 hari. Ya, dia bekerja 20 hari. Tapi kemudian begitu dia menginjak hari ke-10, kan hari ke-9 4,5 juta ya, hari ke-10 kan sudah lewat dari 4,5 juta, maka kita hitung ulang. 500.000 kali 10 itu adalah 5 juta. 5 juta kurangi PTKP, anggap dia lajang, PTKP hariannya 150.000 dikurangi 150.000 kali 10, berarti 5 juta kurangi 1,5 juta atau 3.500.000. 3.500.000 kali 5%, 175.000. Tapi kan sudah dipotong pajak 9 hari sebelumnya setiap hari, yang tadi 50.000 kali 5% per hari atau 2.500. 2.500 dikali 9 hari itu 22.500. Maka yang dibayar di hari ke-10 tadi adalah 175.000 dikurangi 22.500. Itu adalah pajaknya. Nah, tapi kalau penghasilan bruto dia digabungin lagi, itu lebih dari 10 juta 200.000, maka kita hitung ulang lagi. Jadi si bruto 10 juta 200.000 itu nanti kurangin PTKP, dicari penghasilan kena pajaknya, kemudian dicari pajak terutangnya, kemudian dikurangi kredit pajak yang sudah dibayar. Itu adalah pajak yang dibayar. Nanti detailnya sebenarnya akan dibahas lebih lanjut. Ini hanya gambaran besarnya. Nah, kalau pensiunan, cara menghitungnya mirip dengan pegawai tetap. Kalau yang dibayar berkala ya, mirip, tapi ada pengurangan. Jadi penghasilan brutonya si pensiunan dikurangi iuran pensiun, angkanya lebih kecil, nggak 500.000 lagi. Terus ya dikurangi iuran pensiun, dapat penghasilan itu setahunin, kurangin PTKP, kemudian akhirnya dapat penghasilan kena pajak, baru dicari pajaknya, itu adalah pajak setahun bagi 12 bulan, dapatlah pajak sebulan. Detailnya akan dibahas selanjutnya. Kemudian bukan pegawai. Nah, kalau bukan pegawai, ini ada yang berkesinambungan, ada yang tidak berkesinambungan. Maksud berkesinambungan tuh dia memberikan jasa kepada si pemberi kerja itu, misalnya dia rutin, katakanlah setiap tahun gitu ya, atau dalam 1 tahun dia beberapa kali, mungkin 2-3 kali. Nah, itu dianggap berkesinambungan. Kalau tidak berkesinambungan, cuma sekalinya aja, cuma 1 kali dia kena. Prinsip besarnya, kalau bukan pegawai, prinsip besarnya adalah penghasilan bruto dikali 50%. Itu adalah DPP-nya. Ya, jadi kalau penghasilan brutonya katakanlah 10 juta, berarti kali 50% kan jadi 5 juta. Prinsip dasarnya itu. Baru nanti cari PPh. Tapi kemudian kita harus lihat lagi. Satu, dia berkesinambungan atau tidak berkesinambungan. Kenapa? Karena kalau berkesinambungan kita harus ngitung kumulatif. Ya, jadi kita harus hitung dulu, misalnya waktu bulan Januari dia sudah dapat nih 20 juta. 20 juta kali 50% itu kan 10 juta. Nah, kemudian bulan April dia dapat lagi nih 20 juta. 20 juta kali 50%, 10 juta lagi. Kita tambahin sama 10 juta sebelumnya, berarti kan 20 juta. Nah, untuk apa? Untuk mengetahui lapisan tarif.
Nanti ngitungnya sih dari penghasilan yang bulan April, tapi untuk mengetahui lapisan tarif, karena kalau orang pribadi ada lapisan tarif sampai batas 50 juta dia 5%, dari 50 juta sampai 250 juta dia 15%, di atas 250 juta sampai 500 juta dia 25%, di atas 500 juta dia 30%. Jadi kena pajaknya sebenarnya dari penghasilan yang diterima bulan tersebut dikali 50%. Tapi untuk menentukan tarifnya kita harus mengakumulasi dulu penghasilan dalam 1 tahun yang diperoleh dari pemberi kerja tersebut. Kemudian selain itu kita juga harus, nah ini ada yang dikurangi PTKP kok Bu, yang berkesinambungan ada yang dikurangi PTKP, ada yang tidak dikurangi PTKP. Kan ini kasusnya adalah orang pribadi yang memberikan jasa kepada pihak yang lain. Nah, orang pribadi yang memberikan jasa kepada pihak lain itu ada yang sebenarnya dia punya pekerjaan di tempat lain. Kalau ada dia punya pekerjaan di tempat lain, artinya dia sudah punya PTKP. Udah PTKP dia dipakai gitu ya, sudah dipakai. Misalnya katakanlah dia adalah kerja di kantor pengacara misalnya ya. Dia kerja di misalnya dia kerja di kantor pengacara. Nah, berarti kan gajinya dia sih dari kantor pengacara, PTKP udah dipakai waktu menerima penghasilan dari kantor pengacara. Tapi di luar kantor di kantor pengacara tadi, dia memberikan jasa secara pribadi. Nah, kan dia karena dia secara pribadi dia masuk kategori bukan pegawai, maka dia pakai rumus yang 50% kali penghasilan. Tapi karena PTKP kan cuma boleh dipakai sekali, udah dihitung di sana, maka kita cuma ngitung 50% kali penghasilan kali tarif. Kalau dia memang berkesinambungan untuk nentuin tarif, kita kumulatifin dulu. Tapi untuk ngitung biasanya kita apa yang sudah diterima pada saat tersebut. Tapi ada juga yang dia tidak punya pekerjaan di tempat yang, tapi dia memberikan jasa. Contohnya adalah ibu rumah tangga gitu ya. Ibu rumah tangga, dia kan PTKP bekerjanya dia nggak punya, karena dia punya PTKP-nya PTKP menikah, bukan PTKP bekerja. Nah, kemudian si ibu rumah tangga ini katakanlah menjadi agen asuransi ataupun menjual MLM. Nah, karena dia menjual asuransi atau sebagai agen MLM, dia merasa bekerja juga. Maka kita kurangin dulu PTKP bekerjanya. Makanya di sini ada yang penghasilan 50% kali penghasilan bruto dikurangi PTKP. PTKP yang di sini yang dipakai adalah bulanan, bukan tahunan. Berikutnya lagi kalau komisaris yang bukan pegawai di sana, mantan pegawai yang masih dapat penghasilan, jadi mungkin ada penghasilan dia ketika dia bekerja belum diterima sampai dia keluar. Nah, kemudian juga pegawai yang mempunyai dana pensiun, kemudian dana pensiunnya karena untuk satu kebutuhan dia ambil. Nah, ini kena pajaknya adalah sejumlah penghasilan diterima dikali tarif. Tentu kalau dia berkali-kali nerima dalam 1 tahun, kita harus hitung dulu si kumulatif penghasilannya untuk menentukan tarif. Berikutnya lagi adalah peserta kegiatan. Peserta kegiatan itu penghasilan bruto ya dikali tarif. Nanti detailnya akan dibahas di materi berikutnya. Terus ada lagi yang PPh 21 final, siapa? Penerima uang pesangon, pensiun. Pensiun di sini adalah pensiun yang dibayar sekaligus, bukan pensiun yang bulanan, bukan yang berkala. Kemudian THT, JHT yang dibayar sekaligus. Kemudian pejabat negara, PNS, TNI, Polri, dan pensiunnya dari APBN, APBD. Maksudnya yang di sini gini, pegawai negeri itu TNI, Polri, atas gajinya dia sebenarnya tidak final. Sebenarnya dia tidak final, bahkan PPh 21-nya ditanggung pemerintah. Tapi kalau atas penghasilan di luar gaji, katakanlah uang makan, honor apa gitu ya, remunerasi dan sebagainya, itu dia kena PPh 21 final. Nah, tadi PPh 21 ini adalah masuk kategori withholding tax. Ya, dia masuk kategori withholding tax, artinya dia dipotong oleh pihak yang lain ya. Tadi sudah disebutin penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Nah, berarti ada pihak yang motong dong. Siapa yang pihak yang motong? Adalah pemberi kerja yang membayar si orang tersebut. Ya, baik gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Si pemotong tadi bisa orang atau badan. Ya, sebentar. Di mana
tadi ya, orang atau badan yang memberikan penghasilan kepada pegawai maupun bukan pegawai, tapi yang masuk kategori pemotong. Hati-hati untuk orang pribadi, karena tidak semua orang pribadi bisa menjadi pemotong. Orang pribadi yang bisa jadi pemotong pajak adalah orang pribadi pengusaha atau yang melakukan pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas itu adalah si orang pribadi itu mempunyai pekerjaan yang dia dapat penghasilan karena dia memberikan jasa atau pekerjaan, tapi dia tidak menjadi pegawai di sana. Ya, contohnya apa sih pekerjaan bebas itu? Penyanyi, aktor, pengarang, atau misalnya dia itu adalah notaris yang berdiri sendiri, dokter. Nah, itu masuk ke kategori pekerjaan bebas. Nah, ini kita ambil contoh. CV Kokoh Jaya adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi, memiliki 4 pegawai tetap yang gajinya dibayar 24 bulanan. Maka CV Kokoh Jaya adalah pemotong. Kemudian selama dia memang ber-NPWP ya, karena syaratnya adalah ber-NPWP. Heri Setiawan adalah PNS yang menyewa jasa notaris saudara Dewi Papa untuk mengurus sertifikat tanah yang dibelinya. BAD notaris yang dilakukan Setiawan adalah sebesar 8 juta. Heri Setiawan itu bukan pemotong pajak, ya. Tapi kalau notaris saudara Dewi Papa kemudian dia bayar pegawainya, dia pemotong pajak. Bendahara pemerintah itu masuk kategori pemotong pajak, ya, yang bayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, pembayaran lainnya sebuah pekerjaan, jasa atau kegiatan. Sekarang terdapat 30 orang OB dan customer service yang bekerja di KPP Pratama Jakarta Setiabudi. OB dan customer service tersebut disediakan oleh PT Kerjasama. Sesuai dengan perjanjian antara KPP Pratama Jakarta Setiabudi dan PT Kerjasama, OP mendapatkan gaji setiap bulan sebesar 2.500.000. Karena ini kurang dari PTKP ya, maka dia tidak dipotong PPh 21. Ya, kalau dianggap sebagai pegawai tetap ya. Tapi kalau misalnya lebih dari sana, iya ada pemotong. Berikutnya lagi, Paguyuban Pegawai DJP memberikan THR kepada OB dan customer service. Uang tersebut adalah berasal dari pemotongan IPK setiap pegawai, masing-masing menerima THR sebesar 1.500.000 serta mukena atau sarung. Paguyuban tadi dilihat dia itu wajib pajak apa bukan. Ya, kalau dia memang wajib pajak, dia menjadi pemotong. Ya, dia menjadi wajib pemotong. Tapi kalau dia bukan wajib pajak, ya dia nggak bisa motong. Berikutnya lagi, pemotong pasal 21, dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama dalam bentuk apapun dalam rangka pensiun. Nah, itu dia juga pemotong. Badan lain itu misalnya BPJS, kemudian uang pensiun adalah tunjangan baik yang dibayarkan secara berkala atau tidak yang dibayarkan kepada penerima pensiun, penerima tunjangan hari tua, dan penerima tabungan hari tua. Misalnya Pak Agus ada PNS, pensiun pada tanggal 1 April 2016. Saat pensiun, PT Taspen memberikan pesangon sebesar 250 juta. Nah, dia pemotong. Kemudian setiap bulan Pak Agus mendapatkan uang yang dibayarkan PT Asabri melalui rekening di BRI. Ya, itu juga pemotong. Meskipun kalau dia PNS kan harusnya pemotongnya si pemberi penghasilan ya. Pemberi penghasilan itu adalah KPPN atau negara. Berikutnya lagi adalah tapi mungkin dilimpahkan ke si ininya ya, si yang memberikan penghasilan tadi. Berikutnya lagi, pemotong pasal 21 adalah orang pribadi. Tadi saya sudah sampaikan, yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas atau badan yang membayar honorarium atau jasa pembayaran lain sehubungan dengan jasa, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Kan ada yang jadi subjek pajak, ada yang bukan subjek pajak. Nah, yang bukan subjek pajak pasti dia nggak punya NPWP, karena syarat menjadi wajib pajak itu kan yang punya NPWP ya. Syarat menjadi wajib pajak adalah dia subjek pajak dan punya objek. Nah, kalau kategori subjeknya itu tidak terpenuhi, maka dia nggak bisa jadi wajib pajak. Kalau nggak bisa jadi wajib pajak, maka tidak bisa menjadi pemotong pajak, kekecualian ada instansi pemerintah. Kalau instansi pemerintah itu memang meskipun yang instansi pemerintah yang memenuhi 4 syarat, yaitu
didirikan berdasarkan peraturan undang-undang dan ketentuan lainnya, kemudian penerimaan maupun pengeluarannya masuk APBN atau APBD, dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional. Kalau 4 syarat terpenuhi itu dia bukan subjek pajak, tapi dia merupakan pemotong pajak. Kenapa? Karena kan dia yang bayar-bayar tadi ya, bendahara tadi kan bayar, salah satunya adalah pembayaran honor jasa dan sebagainya. Nah, yang bukan subjek pajak itu adalah kantor diplomatik, kemudian kantor perwakilan internasional ya, kantor internasional yang menurut organisasi internasional yang masuk di dalam daftar oleh Menteri Keuangan sebagai bukan subjek pajak ya, sebagai bukan subjek pajak. Tapi di luar itu dia tetap jadi subjek pajak. Contoh yang katakanlah bukan subjek pajak itu seperti UNHCR, UNICEF, UNESCO, WHO, World Bank, ASEAN Secretary, dan sebagainya. Nah, kalau untuk yang kantor kedutaan besar tadi, itu kalau dia memang memperlakukan hal sama dengan Indonesia di luar negeri. Jadi misalnya kantor kedutaan besar Malaysia itu bukan subjek pajak selama kedatangan kantor kedutaan besar Indonesia di Malaysia juga bukan subjek pajak di negara Malaysia. Itu contohnya. Berikut orang-orang asing yang memang bekerja di kantor yang bukan subjek pajak selama dia tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia di luar gajinya dia. Dari Indonesia dia nggak dapat, jadi dia dapat penghasilan dia cuma dari gaji tempat dia bekerja sebagai diplomat maupun sebagai pegawai di lembaga internasional yang dikecualikan dari subjek pajak. Nah, sisanya adalah dia subjek pajak, kemudian bisa jadi wajib pajak, bisa subjek pajak dalam negeri, bisa subjek pajak luar negeri, dan sebagainya. Nah, sekarang Heri Setiawan adalah seorang pemilik toko bangunan yang menyewa jasa KP, Papa, Popo, dan rekan untuk membuatkan laporan keuangan. Kemudian KP Papa Popo menugaskan saudara Dewi untuk menangani hal tersebut. Dia dibayar 350.000 per jam. Maka yang menjadi pemotong adalah KAP-nya, ya, KAP-nya yang menugaskan saudara Dewi. Mita menjadi pegawai magang di Indomaret yang dimiliki oleh Terwalaba CV Raya. Setiap bulan mendapatkan honor sebesar 1,5 juta. Pemotongnya adalah CV Raya. Dia kalau pegawai magang berarti dia pegawai tidak tetap ya. Tinggal dilihat penghasilannya. Kalau 1,5 juta itu masih kurang dari PTKP. Berikutnya lagi, penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan, baik orang pribadi atau badan yang membayar peserta kegiatan dalam bentuk dengan imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun, selama dia memang masuk itu bisa jadi pemotong dia bisa masuk kategori pemotong pajak ya, selama dia ber-NPWP. Dalam rangka Hari Keuangan, KPP Pratama Bojonegoro mengadakan lomba nyanyi. Pemenangnya mendapat hadiah 2 juta, maka pemotongnya adalah KPP Pratama Bojonegoro. Nah, kemudian ini konsepnya ya, konsep kuncinya. Jadi, ketika orang pribadi melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha untuk orang pribadi ataupun badan, dia membayar imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan atau bayar uang pensiun kepada orang pribadi subjek pajak dalam negeri, maka dia menjadi pemotong PPh pasal 21. Kalau subjek pajak luar negeri, dia pemotong PPh pasal 26. Siapa yang bukan pemotong PPh 21? Tadi sempat saya singgung, kantor perwakilan negara asing selama timbal balik dengan perlakuannya terhadap kantor perwakilan Indonesia di negara dia. Kemudian organisasi internasional ditetapkan oleh peraturan Menteri Keuangan. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang sendiri untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Contoh misalnya saya gitu kan, saya itu bukan saya karyawan, saya PNS, maka saya tidak punya usaha dan saya juga tidak melakukan pekerjaan bebas. Maka ketika saya membayar gajinya orang yang di rumah saya nggak bisa memotong pajak karena saya tidak masuk kategori sebagai pemotong pajak. Nah, berikutnya lagi, ini tadi ya, ini sudah tadi sempat dibahas. Nanti detailnya ada pembahasan khusus. Pegawai kan tadi kalau kita lihat di sini ada
pegawai tetap, tidak tetap, pensiunan, kemudian bukan pegawai, komisaris, mantan pegawai, penarikan dana pensiunal pegawai, dan peserta kegiatan. Ini kalau dari Per 16 PJ 2016, pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu. Penyelesaian pekerjaan atau ketentuan lain ditetapkan pemberi kerja termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam negeri, ya. Intinya sih orang yang bekerja pada pihak yang lain, ya. Nah, ada pegawai tetap, ada pegawai tidak tetap. Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak dalam jangka waktu tertentu dan menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Jadi kalau yang pegawai tetap tuh memang dia memang ada kontraknya, ya, ada memang udah diangkat gitu. Kalau yang ini berdasarkan jumlah dia bekerjanya, hari dia bekerjanya. Bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dapat penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari pemotong PPh 21 atau PPh pasal 26 karena dia memberikan jasa, ya, kepada pemberi penghasilan. Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya, pendidikan, pertunjukan olahraga, atau kegiatan lainnya, dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut. Nah, penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 atau 26, ya, tolong dilihat, ya. Pegawai, dia ada bukan pegawai, ada mantan pegawai, ada penerima uang pesangon, pensiunan atau uang manfaat, pensiunan, THT, JHT termasuk ahli warisnya, ada anggota Dewan Komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai. Mungkin tadi ada pertanyaan, kok tadi Dewan Komisaris pegawai tetap? Betul, Dewan Komisaris pegawai tetap, tapi ada juga misalnya komisaris independen. Komisaris independen itu kan komisaris yang diangkat tapi dia bukan pegawai di sana. Nah, yang dimaksud di sini adalah yang ini, yang komisaris independen, yang seperti komisaris independen tadi. Kemudian peserta kegiatan tadi bisa karena lomba, bisa rapat, bisa konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, atau peserta anggota kepanitiaan, peserta pendidikan, pelatihan, peserta kegiatan lainnya. Kalau dia dapat penghasilan, maka kesemuanya itu dipotong PPh pasal 21 kalau dia dalam negeri, subjek pajak dalam negeri, dan dipotong PPh pasal 26 kalau dia subjek pajak luar negeri. Nah, penghasilan mana saja yang dipotong PPh pasal 21? Penghasilan pegawai tetap baik teratur maupun tidak teratur. Kemudian penghasilan penerima pensiun secara teratur, uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, imbalan kepada bukan pegawai, imbalan kepada peserta kegiatan, imbalan kepada Dewan Komisaris pengawas yang bukan merupakan pegawai tetap pada perusahaan yang sama, imbalan kepada mantan pegawai, penarikan dana pensiun kepada oleh pegawai, termasuk hati-hati natura atau kenikmatan. Natura atau kenikmatan ini adalah penghasilan tidak dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk barang. Nah, untuk natura atau kenikmatan ini harus dilihat siapa yang memberikannya. Kalau yang memberikannya adalah wajib pajak yang dikenakan PPh final atau wajib pajak yang penghasilannya menggunakan norma penghitungan khusus, maka pegawai atau ya tadi ya yang kena PPh pasal 21 tadi, maka si penghasilannya yang dalam bentuk natura itu harus dihitung sebagai penghasilan yang menjadi objek PPh pasal 21. Tapi kalau misalnya tadi ya pegawai tetap, anggaplah pegawai tetap ya, misalnya pegawai tetap atau pegawai yang lain, dia dapat natura tapi perusahaan yang memberikannya itu adalah wajib pajak, pengusaha kena pajak misalnya, atau pemerintah, maka natura tadi tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang menjadi objek pajak PPh pasal 21. Nah, penghasilan dipotong ini ada yang dalam bentuk uang rupiah, ada uang asing, ada natura kenikmatan. Kalau uang rupiah sesuai dengan dikenakannya sesuai dengan yang diterima. Kalau uang asing kita harus kuskan dulu ke Kus Menteri Keuangan.
jangan kurs yang lain. Kalau natura kenikmatan, harga pasarnya berapa? Misal dia dapat beras, harga sekilo beras dengan kualitas tersebut itu adalah berapa? Nanti dikonversikan, kemudian masukkan sebagai jumlah penghasilan dari natura kenikmatan tadi. Maaf. Berikutnya lagi. Nah, tidak termasuk penghasilan yang dipotong PP pasal 21 atau 26. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi kesehatan kecelakaan jiwa dwiguna. Jadi gini, premi asuransi misalnya, itu kalau seorang pegawai dibayarkan premi asuransinya oleh kantornya, maka itu menambah penghasilan dan itu menjadi objek. Tapi kalau kemudian karena sesuatu dan lain hal, dia memperoleh manfaat dari asuransi tersebut, manfaatnya itu tidak dipotong PPh 21. Jadi saya sudah bilang natura kenikmatan itu ya yang penghasilan tidak dalam bentuk uang tapi dalam bentuk barang misalnya. Kalau pemberinya adalah PKP atau pemerintah gitu ya, pokoknya mah bukan yang kena PPh final atau norma, maka dia bukan objek PPh 21 atau 26. Kemudian iuran pensiun kepada dana pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan, iuran THT JHT yang dibayar pemberi kerja. Jadi kalau misalnya pegawai tetap, untuk uang pensiun atau jaminan hari tuanya itu dua. Satu diambil dari gajinya dia, artinya si pegawainya yang bayar gitu. Yang satu lagi perusahaannya, kantornya. Nah untuk yang dibayar oleh si pegawainya itu menjadi pengurang. Jadi dia sebagai pengurang untuk memperoleh penghasilan neto untuk menghitung PPh 21-nya. Tapi kalau yang diterima atau dibayarkan oleh si kantor itu bukan penghasilan, bukan juga biaya. Zakat, sumbangan keagamaan yang oleh dari badan lembaga yang dibentuk atau disahkan pemerintah itu juga bukan objek PPh 21. Beasiswa yang tidak masuk dalam kategori hubungan istimewa itu juga tidak masuk sebagai objek PPh 21. Hubungan istimewa itu bisa karena bisa karena hubungan keluarga, bisa karena penguasaan tertentu, bisa juga karena tadi hubungan misalnya gini, hubungan istimewa itu ketika keluarga, nah itu hubungan istimewa. Kemudian karena kepemilikan, karena dia pemiliknya misalnya, nah itu juga hubungan istimewa. Atau karena penguasaan tertentu, ya karena kedudukannya yang membuat pihak yang satu lebih dominan kepada pihak yang lain. Nah berikutnya lagi adalah premi asuransi dan iuran pensiun. Nah, JKK jaminan kecelakaan kerja, JKM jaminan kematian, dan sebagainya yang dibayar perusahaan, premi asuransi tadi saya sudah sampaikan, ini dianggap sebagai penghasilan yang digabungkan ke dalam penghasilan gaji pegawai, bruto pegawai. Jadi nanti ketika kita mau menghitung berapa penghasilan si pegawai, itu nggak cuma gaji, tapi gaji, premi asuransi yang dibayar perusahaan, JKK, JKM gitu ya, ditotalin, tunjangan segala macam totalin. Tapi kalau dampak memperoleh manfaatnya tadi bukan objek ya. Berikutnya lagi adalah kalau yang dibayar karyawan. JKK, JKM, JPK itu bukan pengurang. Yang menjadi pengurang adalah iuran jaminan hari tua dan iuran pensiun yang dibayar oleh karyawan. Tapi iuran jaminan hari tua dan iuran pensiun yang dibayar perusahaan, tadi saya sudah sampaikan, bukan pengurang, tapi juga bukan penambah penghasilan bruto. Nah, kita lihat gaji, tunjangan itu adalah objek. Tunjangan PPh yang dibayar pemerintah adalah objek. Klaim asuransi bukan objek. Pembagian seragam itu adalah masuk ke natura. Tapi PT Unilever itu adalah pengusaha kena pajak, maka bukan objek. Uang lembur objek. Pembagian infak itu bukan objek. Honor objek. Uang arisan bukan objek. Catering itu dia bentuknya sebenarnya natura. Sebentar ya. Iya, dia natura, tapi masalahnya
ini kena PPh pasal 15 final, sehingga dia jadi objek. Beasiswa S2 LPDP itu tidak ada hubungan istimewa, maka dia bukan objek. Nah, sekarang kita bicara adalah penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak kalau dia lajang tanpa tanggungan udah 54 juta. Kemudian kalau dia ada tanggungan, ada tambahan sebesar 4.500.000. Di mana yang boleh menjadi tanggungan, satu adalah pasangan, istri gitu ya. Kemudian adalah anak kandung, kemudian anak angkat, kemudian orang tua kandung, dan orang tua mertua. Ya, jadi anggota keluarga saudara semenda dalam garis keturunan lurus ya, maksimal 3 orang. Adik, kakak, om, tante, keponakan, kemudian satu garis keturunan lurus ya, itu nggak boleh jadi tanggungan. Nah, hitungan PTKP tadi itu ditentukan di awal tahun atau 1 Januari. Jadi misalnya Abdul, dia posisi 1 Januari masih lajang, posisi 5 Januari dia menikah, bulan Desember kemudian punya anak. Nah, untuk tahun tersebut dia tetap pakai yang 54 juta PTKP-nya lajang. Baru tahun berikutnya dia menghitung bahwa dia ada menikah, tambahan 4,5 juta sebagai istri, ditambah tanggungan anak 4,5 juta juga. Jadi kalau laki-laki biasanya nanggung istri dan maksimal tanggungan lagi tambahannya 3 orang maksimal. Berikutnya lagi, maaf, sedikit lagi kita bicara sekarang PTKP karyawati. Nah, seorang perempuan yang sudah menikah, dia punya PTKP dari suaminya, yang tadi ya, yang ini nih. Nah, yang 4,5 juta kawin ya. Tapi kemudian sebaliknya, seorang karyawati menikah dengan suami, si suaminya tidak berpenghasilan, ya, suaminya tidak berpenghasilan, itu ada bukti dari kantor pemerintah daerah kecamatan misalnya menyatakan bahwa suami tidak berpenghasilan, maka dia menanggung dirinya, menanggung suaminya plus tanggungan yang 3 orang. Karena sebenarnya kan kalau misalnya K3 gitu ya, laki-laki ya K3, berarti dia PTKP dirinya yang 54 juta tambah K-nya istri tambah 3 tanggungan anak misalnya. Tapi kasusnya adalah suami yang tidak berpenghasilan, maka kalau kasusnya kayak gitu, maka si istrinya yang menjadi punya K3-nya, yaitu istrinya istrinya sendiri tambah kawin suaminya tambah 3 orang anak kalau misalnya K3. Kemudian kalau dia tidak menikah tapi dia punya tanggungan, maka dia boleh dirinya ditambah tanggungan tadi. Berarti dia TK berapa? Misalnya dia menanggung 2 orang, berarti dia TK 2. Tadi untuk yang suami tidak bekerja ada surat keterangan tertulis dari Pemda minimal kecamatan yang menyatakan bahwa suami tidak berpenghasilan. Contohnya adalah Nono Suparno, lulusan D3 PKN STAN, bekerja di KPP Pertama Jakarta Tebet pada tanggal 1 Desember 2016. Nono Suparno nikahnya tanggal 30 November, istrinya seorang guru. Bagaimana PTKP-nya? Di tahun 2016 dia hanya menanggung dirinya sendiri. Nanti tahun 2017 baru dia punya, jadi dia anggap belum punya anak, karena dia dan istrinya. Budi, seorang pegawai, menikah, memiliki 1 orang anak, lahir tanggal 2 Januari 2016. Bagaimana PTKP dia di tahun 2016? Menikah, lahirnya tanggal 2 Januari. Kalau lahir anaknya tanggal 2 Januari, pasti sebelumnya udah nikah dong. Maka dia menanggung dirinya sendiri ditambah status kawin istrinya. Ya, jadi dia menanggungnya 58.500.000. Nah, kalau di tahun 2017 berarti dia menanggung dirinya, istrinya plus anak. Jadi ditambah lagi ya 4,5 juta. Kemudian Budi, seorang pegawai, menikah dan memiliki anak kembar yang lahir pada tanggal 31 Desember 2015. Budi juga memiliki tanggungan seorang anak angkat dan orang tua yang keduanya adalah pensiunan. Nah, diarinya sendiri, kemudian status kawinnya, punya anak kembar. Ya, punya anak kembar lahir 31 Desember 2015 dipakai ya. Jadi kan 31 Desember masih bisa, plus dia punya anak angkat juga bisa dihitung. Maksimal kan tanggungan 3 ya, maka sekarang dia PTKP 72 juta. Kalaupun misalnya anaknya cuma 1, orang tuanya gimana? Orang tuanya nggak bisa. Kenapa? Karena syarat orang tua yang jadi tanggungan itu adalah tidak berpenghasilan. Sementara orang tuanya adalah pensiunan. Berikutnya lagi, Ani pada tahun 2016 adalah seorang karyawati, belum menikah dan tinggal bersama ibunya. Ani memiliki penghasilan dari menyewakan kos-kosan.
ibunya Ani. Nah, Aninya sendiri dia menanggung dirinya 54 juta. Ibunya meskipun itu ibu kandung, tapi ibunya mempunyai penghasilan, maka nggak bisa ditanggung oleh Ani. PTKP-nya dirinya sendiri 54 juta. Bumi dan Bulan adalah suami istri yang merupakan PNS, memiliki 4 orang anak, tinggal bersama kedua orang tua Bulan yang tidak berpenghasilan. Satu, Buminya sendiri itu sebagai diri wajib pajak, maka dia punya tanggungan. Kemudian sebentar, ini Bumi ya, Buminya sendiri. Kemudian dia istri, dia menanggung, maka masih boleh juga. Kemudian dia punya 4 orang anak, maksimal kan cuma 3, maka dia menanggung anaknya 3, maka dia dapat PTKP-nya 72 juta untuk Bumi. Sementara Bulan kan bekerja ya, nah berarti dan dia misalnya ya karena dia bekerja, maka dia berhak atas PTKP bekerjanya sebesar 54 juta. Bu, tambahan 1 anak lagi bisa enggak? Enggak ya, karena maksimal kan 3, dan 3 itu udah di jadi PTKP-nya si suami. Kemudian ya itu ya, maka PTKP-nya adalah sebulan adalah 54 juta. Berikutnya lagi tarif. Nah, tarif tadi saya sudah sampaikan 50 juta pertama dari hitungan penghasilan kena pajak ya, dia kenanya 5%, kemudian antara 50 sampai 250 kena 15%, di atas 250 sampai 525%, dan sisanya 30%. Ngitungnya gini, misalnya ada seseorang penghasilannya adalah 600 juta, maka 50 juta pertama dikali 5%, tambah 200 juta kali 15%, tambah 250 juta kali 25%, kan tadi 600 ya, sisanya 100 juta dikali 30%, itu adalah total pajak terutangnya. Nah ini ya, misalnya penghasilan kena pajak 20 juta, berarti 20 juta kali 5%, 100 juta berarti 50 juta pertama kali 5%, 50 juta lagi kali 15%, 300 juta berarti 50 juta pertama kali 5%, 200 juta kedua kali 15%, 50 juta ketiga kali 25%. Kemudian 400 berarti 50 juta pertama 5%, 250 juta kedua 200 juta kedua 15%, sisanya berapa tadi, 150 juta kali 25%, 500 juta, 50 juta pertama 5%, 200 juta kedua 15%, 250 jutanya terakhir ya, itu kali 25%. 600 juta tadi saya sudah sampaikan, 50 juta pertama 5%, 200 juta kedua 15%, 250 juta ketiga 25%, 100 juta kali 30%. Saat terutang bagi penerima penghasilan adalah saat dilakukannya pembayaran atau terutang sebagai penghasilan. Bagi pemotong, pada akhir bulan dilakukan pembayaran atau pada akhir bulan terutang sebagai penghasilan. Ini tadi sudah. Terima kasih. Sampai di sini dulu. Nanti penjelasan lebih jauh akan dibahas di sesi berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.